gabung ya? Iya. Boleh diingatkan ya, Hari ya. Zahra sudah, masih 2 lagi yang Sarah sama Tari, Zahra, sama Sarah. Oke, berarti tinggal tunggu Sarah ya. Ibu kata Sarah dimulai aja soalnya jaringannya Bu. Jaringan di si Sarahnya lama. Gitu. Gak apa-apa nih, Mas Alif, kita mulai aja. Nanti ada rekamannya mungkin di Mas Alif ya. Kan Tari juga deket sama Sarah Bu. Oh gitu, oh ya udah oke. Mari kita mulai saja untuk kuliah kita sesi pagi ini ya, melanjutkan dari UTS. Tesnya belum saya koreksi semuanya, nanti astagfirullah. Oke. Nanti saya infokan mungkin sekalian kalau di biasanya nanti nilainya kan diakumulasi dulu ya, baru nanti kalau ada kurang baru diinfokan apakah perlu ada hair atau tidak. Kita lanjutkan dulu untuk sesi ke-6. Sebentar. Atem kan? Hah? Apa AMDT? Oke, kita masuk ya ke topik hari ini. Jadi kita akan membahas tentang etnomedicine dan transkultural keperawatan. Ada yang pernah mendengar tentang etnomedicine? Kalau transkultural mungkin udah tahu lah ya, pasti ya. Transkultural nursing. Kalau etnomedicine ada yang tahu? Enggak Bu. Etno, ada yang tahu etno? Enggak. Enggak, Bu. Belum tahu. Kira-kira apa kalau etno? Dari kata etno, etno, etnik. Kalau etnik apa etnik? Etnik kayak etnik, budaya gitu kan? Etnik dan budaya. Etnis ya, etnis tertentu gitu. Jadi topik kita pagi, kalau medicine udah tahu lah ya, medicine arahnya nanti ke pengobatan gitu kan.
Nah, kalau transkultural udah tahu pasti transkultural apa? Ini baru lagi Pak, yang bahkan udah. Transkultural keperawatan, masa nggak tahu? Saya mah belum boleh Pak. Budaya Budaya. Budaya apa? keperawatan. Budaya keperawatan. Kulturalnya kan budaya, transnya apa transnya? Transkultural, lintas budaya gitu, Bu. Iya, betul. Lintas budaya ya. Jadi lintas budaya atau jadi nanti bagaimana lintas budaya ini diterapkan dalam keperawatan. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh di topik kita pagi hari ini. Iya, udah ngerti pasti Pak. Oke, suara saya terdengar cukup jelas ya? Apa kekecilan? Enggak kan? Iya, kan udah sering Bang. Jelas, Bu. Udah sehat. Nah, oke, sekarang kita masuk ke etnomedisinnya dulu. Jadi tadi kalau dari pengantarnya etno ini pengertiannya lebih ke kepercayaan gitu ya, atau jadi kalau etnografi gitu biasanya. Jadi ilmu nanti yang memang gambaran ya, atau etnografi itu gambaran tentang karakteristik kepercayaan dari suatu masyarakat kayak gitu. Nah, jadi kalau etnomedicine ini juga di sesi terakhir itu tentu kita bahas tentang sistem kesehatan ya, sistem kesehatan. Ada yang sistem kesehatan modern, ada yang sistem kesehatan tradisional. Kalau ada yang masih ingat, harusnya masih ingat ya. Jadi Kita udah, Bu. ya, sorry. Jadi apa namanya dalam sistem kesehatan kita mendengar, kita juga tahu tentang sistem kesehatan tradisional itu. Nah, kalau yang modern biasanya dikenalnya dengan istilah sistem kesehatan yang barat ya, sistem kesehatan barat. Nah, kalau di etnomedicine ini dia arahnya lebih ke yang non barat atau yang ke tradisional. Kenapa? Karena dia lebih banyak mengkajinya ini ke ini tadi kata kuncinya ya, kepercayaan dan praktik yang berkenaan dengan penyakit. Jadi di sini fokusnya ya terhadap kepercayaan dari individu atau satu kelompok masyarakat gitu. Kalau dari yang kita pernah singgung-singgung sebelumnya, jadi misalnya itu ya ada kepercayaan terhadap sesuatu hal yang misalnya saya ini sakitnya itu ya karena makhluk gaib misalnya, atau karena kekuatan supranatural. Nah, jadi etnomedicine kurang lebih seperti itu. Bagaimana saya bisa sembuh juga ya itu tadi, berarti harus sih makhluk apa, bagaimana kekuatan supranaturalnya ini yang diberikan intervensi gitu. Jadi bukan kepercayaan terhadap obat-obatan atau teknologi seperti itu. Itu etnomedicine sebenarnya mirip-mirip ya dengan yang sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, cuma kalau di sini diperkenalkan aja kepada teman-teman sekalian bahwa etnomedicine ini mengalami perkembangan yang mungkin sampai sekarang pun masih cukup sering dipakai ya. Kalau ada yang pernah dengar nanti di sini ada yang namanya yin dan yang. Kalau yin dan yang mungkin pasti ada lah beberapa kali mungkin pernah mendengar. Nah, jadi konsep medis dalam etnomedicine itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada sistem medis personalistik dan ada sistem medis naturalistik. Nah, kalau personalistik tadi, jadi dia benar-benar sifatnya personal atau ke orang ya atau individu gitu. Jadi menganggap penyakit lebih disebabkan karena adanya campur tangan dari suatu gen aktif. Nah, ini yang lebih ke arah supranatural. Jadi biasanya tadi yang makhluk gaib dan lain sebagainya ini kepercayaan karena atau yang disebut dengan sistem medis personalistik. Jadi terjadinya karena sesuatu yang supranatural gitu ya, yang nggak bisa dijelaskan lah, indescribable. Nah, kalau dalam sistem medis naturalistik, dia ini lebih ke alam. Jadi dia bicaranya tentang konsep keseimbangan. Kalau ada yang pernah, mungkin ada yang pernah mendengar ada
kalau di Cina ya mungkin ya sering mendengar ya yin dan yang itu energi yin dan yang atau warna hitam dan putih atau apa tadi ya panas dingin gitu. Nah, itu adalah yin dan yang. Jadi bahwa tubuh kita atau tubuh manusia itu sebenarnya berada dalam kondisi yang seimbang. Kita sehat karena adanya keseimbangan dalam tubuh kita. Nah, jika kita tidak seimbang, jika komponen yin dan yang ini tidak seimbang, inilah yang akan menyebabkan terjadinya suatu penyakit gitu. Kalau dalam ilmu kesehatan nanti ada namanya lagi istilah trias epidemiologi atau konsep segitiga epidemiologi. Jadi ada manusia, ada agen penyebab penyakit. Agen penyebab penyakit ini bisa virus, bisa juga agen non biologis ya, misalnya tingkat stres, kemudian tekanan fisik, kebisingan dan lain sebagainya, itu penyebab penyakit. Lalu kemudian ada faktor lingkungan. Nah, kalau itu yang di konsep trias epidemiologi, segitiga epidemiologi. Kalau dalam konsep naturalistik, dia jadi bicaranya tentang konsep yin dan yang atau adanya keseimbangan gitu ya, kata kuncinya ya. Keseimbangan. Nah, jadi etnomedicine yang tradisional tadi atau yang naturalistik ini yang berkembang pesat sebenarnya. Jadi awalnya mungkin hanya apa ya? Awalnya hanya ada di satu tempat tertentu atau kemudian dia ini tumbuh secara sporadis di beberapa tempat atau di beberapa negara ya. Jadi waktu itu dikenal juga namanya patologi humora. Ini ini Amerika Latin. Nah, jadi tokohnya ini Hippocrates. Nah, jadi Hippocrates itu kan dari tahun sebelum Masehi ya, berapa ratus tahun sebelum Masehi. Jadi dia ternyata udah punya konsep humor. Humor ini artinya cairan. Nah, jadi bahwa tubuh manusia itu atau cairan dalam tubuh manusia ini terdiri dari unsur tanah, air, udara, dan api. Nah, itu ya. Jadi kalau dalam etnomedicine kuno, tapi ini yang cukup terkenal kayak apa sih Avatar gitu. Avatar itu kan jadi kayak terdiri dari beberapa unsur. Nah, kalau humor, jadi ada yang tahu kalau tubuh manusia itu berapa persen terdiri dari cairan? 70% bukan, Bu? Berapa? 70%. 70%-nya adalah cairan. Benar nggak ya? Kan tahu. 93 ya, 90% itu adalah kita terdiri dari cairan. Kalau ada, kayaknya tuh ada iklannya dulu ya, iklan-iklan yang minuman-minuman ionisasi itu. Nah, jadi lebih dari 90% tubuh kita terdiri dari cairan, dan cairan ini ternyata terdiri dari beberapa unsur ya. Jadi ada unsur tanah, air, udara, dan api. Ini Sarah udah bergabung ya. Sorry Sarah ya. Nah, menurut si Hippocrates sendiri, jadi pada musim-musim tertentu gitu ya, pada musim-musim tertentu tuh ada elemen yang dia ini jadi lebih dominan atau dia ini jadi lebih lemah gitu ya. Nah, makanya penyakit timbul pada musim yang cocok dengan sifatnya. Jadi kalau mungkin sekarang kita melihatnya kalau musim hujan ini cenderung penyakit yang naik ini DBD, tifus, diare gitu ya. Karena apa namanya, kalau dari sudut pandang lingkungan kita ngelihat oh iya karena kalau hujan tadi intensitas karena hujan banjir gitu kan. Kalau udah banjir beresiko banget itu yang namanya ada genangan gitu kan, kita nggak tahu ada genangan, kemudian ya udah nyamuk banyak dan terjadilah DBD misalnya. Kayak gitu kalau kita sekarang mungkin menganalogikannya kayak gitu ya. Nah, kalau tapi zaman dahulu kan belum ada tuh sampai ke sana penalarannya. Jadi si Hippocrates ini hanya mencoba mengamati jadi ketika kondisi
berarti mungkin zaman dulu tuh ngelihatnya, oh kalau kondisi air ya, berarti pada musim hujan nih, hujannya intensitasnya banyak, air ini jadi lebih dominan gitu ya. Jadi sudut pandangnya, nah maka air ini akan timbullah nanti segala macam penyakit yang kategorinya atau berhubungan erat dengan air gitu misalnya. Enggak misalnya, ya begitu. Jadi jadi itu yang di konsep teori yang dimunculkan sama Hippocrates gitu. Jadi unsur tanah, air, udara, api. Nah, kalau dari India ini juga muncul. Jadi terkenal juga ya konsep Ayurveda ini. Jadi Ayu itu artinya pengetahuan dan Verda ini artinya kehidupan. Nah, jadi mirip-mirip sih prinsipnya juga keseimbangan cairan juga dalam tubuh manusia. Nah, ini yang paling terkenal kalau menurut saya sih ya, yang sampai sekarang, dan bahkan kalau dalam komplementer keperawatan, itu kita juga banyak mengaplikasikan ini, pengobatan tradisional Cina, atau yang disebut, yang biasa kita kenal dengan Yin dan Yang. Jadi, kalau dan keduanya itu, Yin dan Yang ini mewakili mewakili unsur-unsur tertentu gitu. Jadi kalau unsur yang ini dia mewakilinya yang kuat gitu biasanya, yang strong, yang kayak panas, itu yang digambarkannya. Matahari itu yang apalagi ya, pokoknya baik gitu, pokoknya yang konotasinya ke arahnya positif itu yang. Sedangkan yin ini sendiri dia itu kebalikan dari si yang tadi. Jadi kalau yin ini, kalau yang tadi misalnya panas gitu kan, nah kalau si yin ini dia tuh justru dingin, dia tuh lembab gitu ya, dia tuh malam gitu ibaratnya, malam. Jadi kayak yang sendu-sendu atau yang kayak yang gelap atau yang maknanya negatif itu ke yin. Tapi dalam tubuh kita tuh itu ceritanya berinteraksi lah yin dan yang ini, maka membentuk atau terjadi satu keseimbangan gitu. Nggak ada yang lebih dominan gitu, nggak ada yang lebih lemah, tapi semua ini berinteraksi sampai membentuk keseimbangan. Begitu ya. Jadi menggambarkannya digambarkan sebagai satu keseimbangan. Ini si etnomedicine Cina yang biasa terkenal. Jadi kalau dalam keperawatan, kalau ada nanti namanya komplementer keperawatan, itu kita sering juga pakai ini. Jadi kalau akupresur ya, akupresur mungkin ada yang pernah dengar akupresur, ada yang tahu? Iya, Bu. Saya nggak tahu sih akupresur, akupuntur tahu kalau akupuntur. Iya tahu Bu kalau itu. Sama profesor nggak tahu. Oke. Kalau akupuntur apa? Akupuntur itu kayak Kayak apa? ini kesehatan gitu ya Bu ya. Praktek pengobatan gitu kan ya Bu. Itu diapain? Dipijit ya Bu ya? Jarumnya. Itu Dipijit. jarum. Pakai jarum, betul. Kalau akupuntur pakai jarum. Nah, ini bedanya. Kalau akupuntur itu dari Cina ya Bu? Dari Cina, betul. Dari Cina. Kalau akupresur, jadi gini, kalau dalam tuh yin dan yang itu tadi ya, jadi dalam tubuh kita itu ada yang namanya titik-titik meridian. Titik-titik meridian ini berhubungan sama organ-organ kita. Misalnya di sini ya, di sini misalnya ke kepala gitu. Jadi kalau orang suka pusing biasa di sini nanti kan, atau yang matanya suka lelah nanti ada di mana gitu. Terus juga kalau di sini biasanya ini pencernaan ya di sini. Jadi kalau ini ada yang suka ditekan sakit, nah itu biasanya mungkin pencernaannya, atau yang punya sakit mah bisa di situ. Nah ternyata kalau dalam akupresur itu ada ilmunya. Jadi kalau dia nanti diputar searah jarum jam, berarti dia sedang mencoba membangkitkan siang ini ya, siang. Jadi lebih dikuatkan
kayak gitu. Jadi kalau dia memutarnya ke sebaliknya, jadi kalau misalnya lagi sakit perutnya, lagi diare gitu, berarti kan lagi ada kerja usus atau motilitas ususnya yang terlalu cepat. Nah, itu perlu dilemahkan. Nah, dilemahkannya berarti dengan gimana gitu. Jadi ternyata itu ada teorinya semuanya. Dulu saya pernah belajar tapi nggak diseriusin ya, karena cuma SKS tambahan dulu tuh. Tapi menarik. Nah, jadi bahkan kalau kita mengkombinasikan itu gitu, itu jadi yang sangat bagus gitu. Kalau menurut saya juga nggak ada salahnya ya dalam, maksudnya ketika kita ya kita bisa sehat itu mungkin karena ada unsur-unsur itu tadi gitu, ya bisa jadi benar aja gitu, karena memang nggak mungkin ada satu unsur tunggal yang mewakili tubuh kita tuh, kayaknya nggak mungkin. Nah, dengan adanya konsep ini nih sangat membantu proses penyembuhan gitu. Ibu, Ya, pengobatan dari yang Cina itu di Indonesia juga banyak ya, Bu? banyak banget kayaknya ya. Maksudnya saya juga pribadi orang yang suka akupuntur ya. Saya suka akupuntur. Soalnya kayak apa ya? Ya kayak ditusuk jarum itu sih. Jadi kalau lagi pegel atau lagi kadang merasanya lebih cepat aja gitu, lebih cepat sembuhnya gitu, kalau lebih cepat hilangnya pegelnya dibanding pijit gitu ya. Ya tapi tentunya harus dilakukan sama orang yang ini ya, orang yang sudah berlisensi. Itu ada ininya sendiri ya, ada training, pelajarannya juga ya, Bu? ada trainingnya itu kalau nggak salah 6 bulan ya, 3 sampai 6 bulan deh, tapi intensif terus gitu. Nah, tapi nanti setelah itu dapat sertifikatnya, udah bisa tuh mulai melakukan gitu. Gitu. Zara mau cobain? Temurun enggak? Itu Ibu itu biasanya turun temurun atau gimana sih, Bu? Enggak kok, ada sekolahnya sekarang mah udah apa ya? Udah diakui gitu di Indonesia. Di sini ya kalau yang saya tahu di daerah Bekasi tuh ada di daerah Cipinang kalau nggak salah. Sekolahnya ya, sekolah training untuk dapetin lisensi itu gitu. Dan dia kan udah diakui juga sebenarnya gitu. Ya, ada yang mau cobain nyambi Kayaknya enak ya, Bu Berarti ya. siapa aja boleh daftar ke sekolah itu ya, Bu? boleh. Nah, apalagi kalau menurut saya perawat itu kan kita udah belajar anatomi ya, anatomi ini kita udah tahu secara general, dan secara spesifik kita juga tahu patofisiologi gitu. Jadi kita sebenarnya udah diuntungkan dengan itu, apalagi kalau mau itu mempelajari lebih jauh tentang si ini tentang akupuntur ataupun akupresur. Kalau akupresur kan dia agak lebih minim resiko ya. Kalau akupresur kan dia maininnya cuma mainin di tekanan gitu kan. Kalau akupuntur kan dia sampai menusuk, ibaratnya kan invasif tindakannya. Jadi memang benar-benar harus dilakukan sama orang yang udah berlisensi tadi. Kalau akupresur, saya kalau lagi sendiri juga kadang suka gini aja sendiri kalau perutnya lagi nggak enak, atau mungkin lagi flu itu di sini di atas siku itu ada titik-titiknya. Saya karena lagi flu biasanya saya pegang-pegang itu. Kayak gitu sih tradisional Cina ini. Dan kalau dikombinasikan, nah itu bisa lebih cepat ya proses pemulihannya gitu. Dikombinasikan antara tradisional dengan modern tadi maksudnya. Iya, Bu. Tuh. Oke, ada lagi? Nanti kalau ada mau coba boleh nanti dicari aja. Masa daerah Cipinang deh. Tapi agak lumayan emang kosnya ya. Waktu tahun 2020 aja kayaknya berapa juta gitu untuk sekolahnya itu. Tapi boleh dicicil, jadi kayaknya bisa aja gitu. Soalnya kan dari awal sampai lulus kayak 3 jutaan dulu deh. Lupa saya. Nanti bisa punya berapa tahun, Bu? cuma 6 bulan sekolahnya. 6 bulan. Ya. Buat sambil-sambilan gitu ya, karena kan kita kayak sekarang kan dipanggil ke rumah gitu biasanya, kalau atau punya praktek sendiri itu juga mungkin bisa.
gitu. Oke, next dulu ya. Jadi, Oke. Nah, ini implikasi atau dampak ya, dampak antropologi dalam pelayanan kesehatan. Kemarin kita belajar waktu yang di sistem layanan kesehatan ya. Jadi bagaimana sih pengaruh budaya terhadap tadi ya, berpengaruh terhadap pemilihan atau preferensi orang mengenai layanan kesehatan apa yang mau dia ambil gitu kan. Kalau dia merasanya dia itu tadi karena waktu itu akses ya, karena tempatnya jauh, ya udahlah milih yang deket aja gitu kan. Atau bagaimana karena dia juga nggak punya keyakinan yang kuat terhadap kesehatan modern gitu misalnya. Nah ini jadi kalau di sini sosial budaya ya yang mempengaruhi asuhan keperawatannya. Waktu itu kita juga sempat singgung sebagai satu profesi yang utuh gitu. Tapi sekarang kan dengan adanya perkembangan terus ya, akhirnya perawat ini perawat sudah menjadi satu profesi, sudah punya organisasi profesinya sendiri gitu kan. Nah ini jadi kita sudah dilindungi secara etik profesi pun kita sudah punya payungnya. Nah, jadi dengan adanya globalisasi juga ya, dampak dari globalisasi tentunya berpengaruh juga terhadap asuhan keperawatan dan layanan kesehatan yang diberikan. Jadi sekarang udah nggak bisa asal juga ya. Kalau dulu mungkin perawat itu ya udah hanya mendampingi gitu kan, mendampingi proses pemulihan atau membantu dokter dalam mengamati bagaimana perkembangan pasien gitu kan. Nah kalau sekarang apalagi perawat itu sekarang udah punya ini sendiri, udah punya diagnosa sendiri gitu. Kan beda kan ya diagnosa keperawatan dengan diagnosa medis. Sorry. Misalnya diagnosa medisnya diabetes mellitus gitu, DM tipe 2. Nah, kalau asuhan keperawatannya kan kita diagnosa keperawatannya nggak bisa DM juga gitu kan. Tapi misalnya yang kita lihat apa yang muncul dari DM-nya itu, misalnya pasien mengalami gangguan metabolik gitu. Gangguan metabolik berhubungan dengan tadi DM-nya dia, atau ada juga diagnosanya nanti karena DM-nya itu dia jadi merasa lemas gitu ya, tadi hipoglikemi dan sebagainya gitu. Jadi kita mengkaji berdasarkan diagnosa aktual dan diagnosa resikonya. Atau karena dia punya DM tadi, dia punya diagnosa resiko apa ya gitu, dan lain sebagainya. Jadi beda banget sekarang setelah perawat ini menjadi satu profesi sendiri, dan juga bagaimana perkembangan globalisasi itu sendiri ya berpengaruh terhadap profesi keperawatan. Karena yang tadi juga nih ya, asuhan keperawatan berorientasi pada pemenuhan kegiatan dasar sehari-hari. Jadi diagnosa yang kita punya pun sangat dinamis. Kalau DM tipe, misalnya dia diagnosa medisnya DM, ya udah DM, bisa jadi DM seterusnya gitu kan. Karena dia penyakit yang irreversibel juga kalau udah DM. Biasa kalau udah DM ya susah. Nah, tapi kalau keperawatan dari sudut pandang perawat ya kita melihat pemenuhan kegiatan dasar sehari-harinya dia. Misalnya tadi karena DM-nya mungkin dia jadi nggak pede gitu kan. Jadi harga diri rendah bisa jadi juga gitu. Nah, itu perawat melihatnya dari sudut pandang yang itu. Yang kelima, yang keempat, peranan perawat dalam mengembangkan sistem layanan kesehatan utama. Jadi kalau gini, layanan kesehatan utama di sini maksudnya layanan kesehatan primer ya, puskesmas gitu. Jadi kalau sebenarnya yang paling dekat dengan masyarakat itu puskesmas kan ya, iya nggak sih? Karena dia adanya di komunitas gitu kan, dia adanya di ya kayak posyandu, posbindu itu kan orang-orangnya orang-orang puskesmas gitu kan, yang
yang kunjungan ke tiap posyandu, ke tiap posbindu gitu. Jadi peranan perawat sebenarnya sangat besar ini untuk untuk masuk ke dalam sistem layanan kesehatan yang ada di puskesmas gitu. Misalnya meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Waktu itu kan waktu itu kita pernah diskusi ya. Kita main peran waktu itu bagaimana orang yang ada di orang yang tinggal di komunitas ya tadi perawat misalnya atau perawatnya atau bidannya gitu yang ada di masyarakat yang ketemu langsung sama masyarakat punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menyadarkan masyarakat gitu ya tentang pentingnya kesehatan yang seharusnya gitu. Seperti itu. Nah, ini penggunaan teknik antropologi oleh perencana kesehatan juga dapat memberikan wawasan bahwa suatu masyarakat dan kebudayaan selalu berubah setiap saat ya. Terus kita pernah bicarakan juga bahwa budaya ini sangat dinamis sifatnya. Sehingga suatu intervensi harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Begitu pula dengan studi etnografi ya. Jadi termasuk teknik observasi, wawancara. Jadi ini maksudnya di sini kita tadi karena budaya kan terus berkembang. Jadi bagaimana kita bisa mengkaji pasien, mengkaji masalah pasien itu enggak lagi dengan pakai kuesioner doang atau jadi pasiennya disuruh ngisi data enggak, tapi kita bisa lebih jauh melakukan itu gitu. Pengumpulan data-data di kebudayaan atau yang ada di lingkungan masyarakat, kita juga kan bisa mengamati lebih jauh ya. Oh, ternyata kalau di kebudayaan ini seperti ini karakteristiknya. Oh, kalau di tempat lain seperti ini gitu. Itu dengan observasi gitu. Atau dengan wawancara kita bisa menggali lebih jauh kepada tokoh-tokoh masyarakatnya seperti itu. Nah, tadi ya dengan adanya perubahan kebudayaan yang juga sangat dinamis, kemudian ilmu-ilmu juga berkembang, teori keperawatan pun juga berkembang terus ya. Jadi dari mungkin teman-teman yang paling sering dengar ini biasanya grand theory sama middle range theory. Teori ini yang sudah lama ya. Jadi karena dia meta, jadi dia tampil sebagai yang superstruktur. Jadi aplikasinya praktik ganda, jadi masih abstrak banget saat dulu itu bagaimana keperawatan itu kayak gimana sih gitu dulunya tuh. Ya udah keperawatan itu ya memberikan perawatan pada saat pasien sakit. Pokoknya konsepnya ini masih belum spesifik lah. Kemudian berkembang lagi menjadi satu grand teori. Ini juga terbilangnya masih luas gitu ya, tapi sudah jauh lebih spesifik daripada si meta teori ini. Jadi dia lebih melihat ke fenomena keperawatannya kalau si grand teori ini. Gitu. Kalau middle range teori dia ini sudah lebih berfokus ya, dan sudah lebih fokus lagi, sudah lebih spesifik lagi ke dalam setiap proses keperawatannya. Jadi kalau yang waktu itu interval sehat sakit, ada yang masih ingat ya, dari sehat ke sakit, nah itu berkembangnya di middle range teori gitu. Kemudian ini yang terakhir, yang terbaru, yaitu practice teori, menyediakan kerangka kerja intervensi keperawatan guna memprediksi efek dari keperawatan itu sendiri. Jadi dia fokusnya ke evidence based kalau practice teori ini, evidence based. Jadi udah lebih teknologi banget lah, udah lebih aplikatif banget lah gitu ya. Jadi yang paling sering yang sekarang kita pakai yang practice teori atau middle range teori kadang masih suka kita gunakan ya, karena ada tadi interval sehat sakit dan lain sebagainya itu adanya di middle range teori. Nah, transkultural tadi ya, cross atau apa tadi, cross budaya, pertukaran budaya gitu kan. Nah, jadi implikasi transkultural dalam praktik keperawatan.
Ada yang tahu nggak masalah budaya apa sih biasanya yang sering muncul dalam pemberian asuhan keperawatan? Ada yang pernah dengar culture shock nggak? Culture shock apa ya culture shock? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak pernah dengar culture shock. Culture apa? Culture kan budaya. Shock apa? Culture budaya. Kalau shocknya Kaget tuh. berarti apa kira-kira definisinya? Kaget budaya itu apa kaget budaya? Kegelisahan. Kegelisahan. Kegelisahan, Mm-mm. cemas gitu ya, Bu ya. Bingung. Karena apa tuh? Karena karena budaya. Ya karena budaya ya kan culture shock. Jadi biasa culture shock ini betul muncul kecemasan ataupun tadi ya karena kaget karena adanya perbedaan budaya. Jadi pada saat nanti teman-teman kerja di rumah sakit misalnya kan sangat mungkin ya untuk ketemu orang dengan latar belakang yang berbeda gitu kan, ketemu pasien dari mana gitu. Nah, culture shock ini sangat sering terjadi, sangat sering ditemukan karena adanya tadi perbedaan latar belakang budaya. Jadi membuat kita tuh harus beradaptasi gitu kan dengan atau harus menerima dengan budaya yang berbeda dengan yang selama ini kita percaya. Gitu. Nah, dampaknya jadi sorry. Aplikasi teori transkultural ialah diharapkannya kesadaran dan apresiasi terhadap perbedaan kultur. Nah, jadi dengan adanya transkultural ini, dengan adanya transkultural dalam keperawatan, adanya proses pertukaran budaya yang smooth gitu ya. Jadi karena kalau di dalam proses transkultural itu meliputi pengumpulan informasi tentang budaya spesifik. Nah, jadi budaya spesifik ini nih, budaya dengan nilai dan norma spesifik yang dimiliki oleh kelompok lain. Jadi kan kalau in general, budaya itu ada yang budaya spesifik yang memang menjadi karakteristik dari tiap budaya, dan juga ada yang kultur universal atau budaya universal yang mirip ya, maksudnya hampir sama gitu dengan dimanapun ya budayanya memang sama gitu. Jadi kayak budaya minum teh gitu, biasanya budaya minum teh dipercaya dapat membuat bukan tubuh sehat sih, mungkin tubuh lebih nyaman gitu ya, lebih rileks gitu. Itu kultur universal. Kultur spesifik tadi ya. Nah, konsep transkultural ini membuat perawat yang profesional ini mampu untuk beradaptasi tadi dengan adanya transkultural ini, dan perawat pun juga mampu mendampingi klien dalam menjalani perbedaan budaya gitu. Gimana ya, paham nggak ya? Paham ya. Nah, jadi perawat ini pada saat proses transkultural itu kan tahapannya panjang ya. Kalau asuhan keperawatan kan teman-teman tahu ada apa aja tahapannya. Kalau asuhan keperawatan yang pertama proses askep, pengkajian. Yang kedua diagnosis masa keperawatan. Intervensi. Ya, belum intervensi apa dulu? Perencanaan. Rencana keperawatan. Oke, yang keempat
Implementasi. Yang kelima, Evaluasi. evaluasi, betul. Evaluasi dokumentasi ya. Jangan lupa dokumentasinya, itu yang paling Oh penting. iya, dokumentasi. Oke. Nah, jadi ternyata dalam setiap tahapannya sampai khususnya sampai pada saat nanti implementasi ya. Jadi transkultural itu terus dipakai, terus diaplikasikan gitu. Jadi bagaimana perawat tadi, jadi si perawatnya dulu kan otomatis ya, perawat bisa menerima perbedaan budaya dan bagaimana perawat mampu mendampingi klien dalam menghadapi atau menerima budaya yang berbeda. Nah, jadi transkultural itu tak hanya berfokus pada komparatif studi dan analisis perbedaan budaya ya, tapi keperawatan transkultural juga merupakan area yang luas dalam ilmu keperawatan. Tujuannya tadi lebih pada kesadaran dan apresiasi terhadap perbedaan budaya di tengah masyarakat. Jadi perawat punya tanggung jawab yang besar ya sebenarnya dalam itu tadi sebagai tenaga kesehatan gitu kan, pada saat kita udah jadi nakes kita udah melepas semua nih baju kita sebagai apa gitu ya, kita orang Medan, kita orang Jawa, kita orang ini udah nggak ada lagi tuh yang namanya kayak gitu. Kalau ada orang misalnya nih ya, kalau dulu saya ada temen yang dia tuh kekeh banget gitu, dia tuh dia orang Sumatera, dia orang Minang gitu, dia bangga banget dengan keminangannya dan akhirnya dia tuh jadi punya kebencian gitu ya sama suku tertentu, sama suku Jawa lah. Nggak benci sih sebenarnya, cuma dia ini sorry. Maaf ya, saya nggak enak. Bentar. Ya, jadi teman saya itu sampai wah dia nggak mau lah interaksi atau yang tadi menganggap rendah suku Jawa gitu kan. Tapi ketika udah bekerja ya itu nggak bisa lagi kan melihat siapa dia orang lagi sekarang tuh dia orang Jawa, nggak mau ngasih pertolongan gitu kan, nggak bisa kan. Nggak bisa karena jadi makanya tadi sebagai perawat kita punya tanggung jawab yang besar untuk lebih apa ya, lebih asertif terhadap perbedaan budaya itu sendiri. Nah tadi kan udah disebutin ya ada tahap-tahap asuhan keperawatan. Nah tadi saya bilang juga bahwa di setiap tahapannya transkultural itu perlu masuk. Makanya pada tahapan pengkajian perlu diperhatikan beberapa tambahan. Jadi kalau pengkajian kan kita biasanya ya udah pengkajian fisik gitu aja ya. Pengkajian fisik, pengkajian tadi keluhan dan lain sebagainya. Walaupun ada pengkajian terhadap sosial, psikososial ya, itu boleh ditambahkan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi ada faktor teknologi, bagaimana kemampuannya dia atau terhadap penerimaan teknologi gitu ya. Faktor agama dan falsafah hidup ini kan dalam banget ya, bagaimana dia melihat atau bagaimana kayak nilai-nilai hidup yang dia yakini gitu. Kemudian faktor sosial dan keterikatan kekeluargaan. Jadi kayak dia tuh nanti tinggalnya sama siapa, bagaimana keluarganya selama ini gitu. Jadi untuk apa kita sampai melihat itu? Ya itu tadi, kalau perawat itu kalau nyembuhin klien nggak cuma kliennya aja, tapi bagaimana peranan keluarga di sekitarnya juga bisa dilibatkan gitu. Apalagi kalau misalnya pasiennya sudah tua gitu, kan nggak mungkin ya dia bisa
survive sendiri gitu, nggak mungkin dia bisa survive tanpa apa sih, nggak bantuan lah dari keluarga gitu. Nah ini makanya keterikatan kekeluargaan perlu dikaji, faktor nilai budaya dan gaya hidup, kebijakan dan peraturan. Nah ini kebijakan dan peraturan faktor eksternal, tapi sedikit banyak pasti mempengaruhi kehidupan kita ya sebagai seorang individu, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Nah ini untuk tadi kan setelah pengkajian kita masuk ke diagnosa biasanya. Nah diagnosa keperawatan. Nah ini tadi saya bilang masalah kesehatan, baik yang aktual maupun potensial, atau bisa juga risiko ya, risiko. Atau kalau pasiennya sudah sehat, berarti apa Bu? Ya diagnosa sejahtera, berarti bagaimana dia yang sudah sehat meningkatkan kesehatannya menjadi diagnosa sejahtera. Nah, kalau dalam diagnosis keperawatan transkultural, ini disesuaikan nanti dengan respon klien sesuai latar belakang budayanya yang dapat dicegah, diubah, atau dikurangi melalui intervensi keperawatan. Jadi ini ada diagnosa transkultural sendiri ya Bu? Iya ada gitu. Jadi kalau teman-teman buka Nanda, ada yang pernah buka Nanda, atau sekarang kita pakai SDKI, SLKI ya? Tahu nggak? Tahu ya. Kalau saya biasanya ini nih pakainya. Saya suka banget buku Nanda. Karena buat saya Nanda lebih apa ya? Walau sebenarnya saya sama aja sih, nggak beda-beda jauh. Jadi apa namanya, dalam Nanda itu kita udah punya acuan kalau permasalahannya masalah budaya. Nah ini diagnosa-diagnosa yang sering muncul dalam transkultural keperawatan. Nah ini biasanya gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan kultur. Jadi itu tadi bahasa ya, misalnya gangguan perbedaan bahasa, dia orang mana, dia orang pelosok Baduy, nggak bisa bahasa Indonesia misalnya teman-teman, sedangkan teman-teman itu bisanya ya bahasa Indonesia aja gitu kan. Astagfirullahaladzim. Gangguan sosial berhubungan dengan disorientasi interaksi sosiokultural. Jadi gangguan sosial berhubungan dengan ini ya, disorientasi. Jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk perbedaan atau untuk berinteraksi secara budaya gitu. Terakhir, ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan nilai yang diyakini. Ini yang biasanya paling sering sih. Jadi pasiennya nggak mau obat, nggak mau minum obat, nggak mau ngambil terapi-terapi yang dia butuhkan. Tadi karena adanya hal yang berbeda dengan sistem nilai yang dia yakini. Ini biasanya yang paling banyak muncul. Sama yang nomor satu sih, gangguan bahasa. Biasanya kalau udah bahasa berbeda susah banget ya untuk kita masuk. Ya gimana ya mau ngasih intervensi secara bahasa aja kita nggak ngerti dia ngomong apa. Gitu. Sampai sini ada mau ditanyain dulu tentang diagnosa? Nggak ya? Oke. Jadi masih ada nggak Bu diagnosa yang lain ya? Masih ada ya, tergantung nanti dari masalah yang ditemukan. Tapi ini yang paling sering biasanya terjadi sih di lapangan. Tadi kalau udah diagnosa kita masuk ke rencana. Nah, ya kalau rencana ya udah biasanya kita sesuai dengan kalau di Nanda atau di SDKI, SLKI itu kan Siki, ya kalau diagnosanya kita udah tahu, udah jelas, nanti biasanya kan ada ya batasan karakteristiknya, berarti itu juga penentuan rencana tindakan keperawatannya. Berdasarkan diagnosa yang telah ditetapkan. Kalau membuat tujuan juga harus SMART ya, specific, measurable, acceptable, reliable, dan timeable. Spesifik ya artinya apa nih yang menjadi tujuan kita. Misalnya tadi ternyata pasiennya nggak mau minum obat, pasiennya nggak mau di kemo gitu karena adanya keyakinan budaya yang berbeda dengan apa yang dia yakini gitu. Nah ini
Berarti kan kita intervensinya berarti maunya apa nih gitu ya. Berarti rencana kita apa nih? Ya, kita berarti mungkin mau mencoba bernegosiasi gitu ya. Berarti tujuan akhirnya yang kita mau capai adalah pasien nantinya mampu beradaptasi atau mampu apa ya namanya, recombine, jadi membuat atau merestrukturisasi kembali tentang budaya yang dia yakini gitu. Jadi dia lebih bernegosiasi lah ya. Dia mau sedikit mengubah gitu budayanya. Atau itu tadi mengubah hal yang dia yakini karena ya ini kebutuhan loh Bu gitu dan lain sebagainya. Makanya diperlukan ini nanti kalau dalam intervensi di budaya ya, proses komunikasi lintas budaya atau cross cultural communication, ini yang paling penting. Jadi bagaimana perawat mampu melakukan komunikasi lintas budaya. Nah, ini hal yang perlu dipertimbangkan dalam komunikasi lintas budaya, komunikasi dengan anggota keluarga, orang lain yang berkepentingan. Nanti kalau ternyata dengan pasiennya nggak bisa nih, karena ya itu tadi mungkin pasiennya orang lagi sakit, diajak ngomong ibaratnya dia udah denial duluan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan keluarganya gitu ya, atau dengan orang yang ada yang menjadi walinya lah ya, yang berkepentingan, atau mungkin kadang kita bisa mengamati siapa sih orang yang didengar sama si klien ini ya, kita bisa dekati. Terus pandangan budaya dalam hal kedekatan. Jadi tadi kita bisa membicarakan tujuan kita adalah supaya si klien ini mampu merestrukturisasi ulang lah tentang budayanya. Jadi pandangan, jadi kita ajak bicara gitu, budaya apa yang dia yakini dan bagaimana waktu itu kan prinsipnya bagaimana kita tidak menyalahkan budaya yang dia yakini ya, tapi bagaimana kita tadi bisa bernegosiasi. Kemudian komunikasi non verbal, jadi mungkin dengan sentuhan, dengan tatapan mata dan lain sebagainya itu bisa coba kita terapkan. Ini bahasa yang paling penting ya, sama tingkah laku peran sakit. Jadi bagaimana dia mendefinisikan sakitnya, nah ini perlu kita perhatikan. Nah ini strategi yang digunakan dalam intervensi. Jadi tadi, nah ini kita kan mau mengakomodasi. Jadi kalau dalam strategi intervensi budaya ya, secara general itu ada 3. Jadi perlindungan atau mempertahankan budaya klien. Jadi strategi ini bisa dilakukan bila budaya klien tidak bertentangan dengan kesehatan, jadi boleh silakan dilanjutkan gitu ibaratnya. Lalu yang kedua, mengakomodasi atau negosiasi budaya. Jadi strategi dengan mengintervensi atau dengan implementasi keperawatan membantu pasien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatannya. Tadi misalnya ini ibaratnya pasiennya ini masih mau ya, masih, dan kayak apa? Contohnya itu yang kalau ibu hamil nggak boleh makan makanan amis ya, nggak boleh makan ikan-ikanan, nggak boleh makan makanan yang berprotein hewani lah gitu, karena takutnya bahaya. Nah ini kita coba bisa bernegosiasi atau mengakomodasi ibu. Mungkin ini ya ternyata janin itu selama ada di kandungan nggak cukup kalau hanya dengan memakan makanan sayuran gitu, apalagi mungkin nanti bisa didukung gitu ya dengan data berat badan janin yang mungkin yang masih kurang dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mampu meyakinkan klien bahwa klien ini penting loh untuk merekonstruksi budayanya, ya atau mengakomodasi lah selama budayanya ini. Tapi kalau ternyata dia tidak mau juga gitu ya kan itu sebenarnya tadi ya dengan kita informasikan ya ibu ini kebutuhannya, nanti khawatirnya beresiko juga kalau anak nanti dengan kondisi
BLR gitu ya, berat badan bayi, berat bayi lahir rendah. Nah ini dampaknya jangka panjang Ibu gitu, bisa jadi stunting. Kalau udah stunting atau gizi buruk susah lagi nanti untuk diintervensi. Jadi maka harus sejak dini dan lain sebagainya. Atau ada lagi yang cara yang ketiga, kita merestrukturisasi atau mengganti budaya. Nah, strategi ini dapat dilakukan bila budaya klien merugikan status kesehatannya. Nah, misalnya perawat berupaya merestrukturisasi gaya hidup pasien yang punya kebiasaan merokok jadi tidak merokok. Ya kalau merokok berapapun jumlahnya juga ya bahaya ya. Gitu. Jadi harus direstrukturisasi atau ganti budaya. Apalagi kalau pasiennya sakit TB atau yang berhubungan dengan paru, maka harus diubah gitu budayanya. Ini strategi yang biasa digunakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah slide terakhir sih. Jadi kesimpulannya, kepercayaan dalam sistem pengobatan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Artinya tadi ya kalau dari etnomedicine ya kalau dia percayanya ini ya kepercayaan itu nggak bisa serta-merta kita abaikan. Jadi perlu kita kaji lebih jauh. Yang kedua, terjadi perkembangan budaya dan berpengaruh tentunya terhadap pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, sebagai perawat ya, budaya menjadi aspek yang sangat penting dalam pemberian asuhan keperawatan. Dan tadi di setiap aspeknya ada ya. Kalau tadi sampai di intervensi ya, kalau dievaluasi, kita evaluasi kembali apakah intervensi yang kita berikan berhasil atau tidak. Gitu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu, Agak. Ya, silakan Zahra. kan kadang gimana ya Bu ya? Kadang kan kalau misalnya di suatu keluarga itu kan biasanya kalau anaknya udah mau percaya kayak udah nggak tahu percaya sama kebudayaan. Kayak misalnya yang orang ibu hamil kayak gitu, misalnya anaknya hamil, kan kalau dari zaman dulu banyak banget kayak larangan-larangannya, kayak misalnya pamali atau gimana. Tapi anaknya tuh udah kayak enggak, kalau kata medis tuh boleh-boleh aja gitu kan, tapi ibunya tuh ngeyel banget, udah nggak usah kayak masih agak menentang medis gitu kan Bu. Si orang tuanya ini ya. Orang tuanya itu, nah itu kan bisa bikin anaknya kayak bimbang juga gitu kan ya, kayak stres juga ya bisa gitu kan. Itu gimana tuh Bu kalau ini medisnya? Iya, kalau tadi ya prinsipnya selama kalau budayanya tidak merugikan secara kesehatan, nggak apa-apa, kita biarkan dia mempertahankan budayanya. Tapi kalau yang kedua, kalau ada budaya ataupun ada kepercayaan lain yang bisa lebih menguntungkan secara kesehatan, bisa kita perkenalkan. Tadi kalau prinsipnya karena ini orang tua ya, biasa kalau orang tua kan ya experience-nya mereka bicara based on experience gitu kan, ya orang dulu juga begini gitu ibaratnya. Kita bisa mungkin yakinkan bahwa permasalahan kesehatan yang kita hadapi di zaman sekarang sudah nggak plek-plek sama lagi dengan zaman dahulu gitu ibaratnya. Ya kayak virus-virus zaman dahulu, ada nggak virus-virus corona gitu misalnya ya, atau ada nggak yang namanya tadi misalnya misalnya antara melahirkan sesar dengan melahirkan normal gitu ya waktu itu. Orang ini masih bisa kok ditungguin aja nanti juga lahir sendiri ibaratnya. Nah, kita bandingkan, nanti kita bicarakan ya, dengan adanya teknologi yang sekarang lebih maju, ini ada menjadi opsi loh ya Ibu, supaya si anak ataupun ya anak Ibu dan si bayinya nanti bisa ya kesempatan atau peluang selamatnya ini bisa lebih tinggi. Kalau zaman dahulu kan namanya
angka kematian ibu itu tinggi, angka kematian bayi itu tinggi gitu. Ya, itu tadi karena teknologinya udah nggak kayak dulu gitu. Jadi, nah sekarang kita mereduksi angka itu ya dengan apa? Ya tadi dengan adanya misalnya operasi sesar gitu kan. Ya, karena kita ada pemanfaatan teknologi. Jadi kita sudah berbeda ya Ibu tadi faktor pengkajian. Maka pada saat pengkajian kita perlu mengkaji sampai ke situ gitu bagaimana penerimaan dia terhadap teknologi dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang ya mereka ini ya para orang tua ini tidak mau atau ya lebih kayak karena mereka nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Nah, bagaimana nanti mungkin perlu diberikan edukasi lebih jauh. Tapi dengan kita mengkaji tadi ya faktor-faktor di pengkajian tadi, kemudian prinsipnya selama budayanya nggak apa namanya nggak merugikan secara kesehatan ya udah nggak apa-apa kita biarkan aja. Tapi kalau merugikan ya maka perlu kita intervensi tadi dengan pertimbangan itu tadi. Gitu kali ya Zahra ya. Jawab nggak ya? Pasti Bu. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada kita ketemu minggu depan. Buat minggu depan presentasi dari kelompok lagi ya. Kelompoknya tapi tetap ada 3 kan? Iya, Bu. SD lagi Bu. Oke. Oke. Kita foto dulu terakhir. Bu, waktu itu kan yang tugas ya layanan kesehatan masyarakat yang Iya. offline itu Bu. Udah Yang jadi video belum? kan udah jadi Bu. Tapi nggak bisa dikirim di WhatsApp Bu soalnya apa Gede sih banget. kayak Oh ya udah nanti kita nonton aja pas bareng. Iya. Tapi udah direkam ya? Udah Bu. Ya udah nanti kita nonton aja. Iya, Bu. Oke, berarti kalau bisa minggu depan ya. Nanti sekalian pas kita offline aja. Oke ya. Kita boleh on cam dulu. Sarahnya barengan sama Tari? Enggak, Bu. Oh, ini sekamar ya. Seru Iya, banget. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, gaya bebasnya boleh 1, 2, 3. Tunggu dulu bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti saya share lagi materinya untuk yang PPT, untuk yang tugas bagian PPT minggu nanti saya WA aja lewat Mas Alif ya. Iya, Bu. Topiknya apa ya? Bahas. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Alif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.